Aku melihat Pak Ganjar ini sosok yang tulus. Tulus. Okay. Terus kita melihat dia memimpin menjadi gubernur itu orang yang mempunyai kepemimpinan yang bagus. Dan sosok yang merakyat. Itu yang bikin aku juga akhirnya memilih Pak Ganjar. Kebetulan dia juga cerdas. Dan kalau Pak Mahfud juga sama ya. Kita juga tahu Pak Mahfud itu cerdas juga. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kenapa milih Pak Ganjar, karena cuman Pak Ganjar yang aku pilih gitu, kayak nggak ada alasan. Kembali lagi di Semiotik, Seno Setiawan ngomongin politik. Kita akhirnya hari ini, alhamdulillah Sen, ada temen kita yang ngomongin politik juga. Ya, nggak cuma kita berdua Nggak kita doang berdua ya, kayak doang. biasanya ya. Nggak kayak biasanya. Sesuai dengan situasi yang kemarin, kita bakal datangin temen kita yang ngomongin politik juga. Jadi kita menepati janji politik kita. Janji politik kemarin. Janji politik di rekaman terakhir kita. Yes. Bahwa kita akan ngajak teman-teman muda untuk ngobrol di Semiotik. Hari ini kita udah datang teman kita, namanya Stella Maukar. Yes. Selamat datang Kakak Stella. Selamat datang Kak Stella. Kak Stella ini, wah ini keren banget. Pasti teman-teman yang lihat familiar dengan muka-mukanya Stella sama Seno. Kok bisa gitu? Iya, karena baru-baru terakhir Familiar ini, sama muka aku karena ini ada di gelas ini. Oh iya. Belum ditanya loh dia udah. Iya. Iya. Kenapa ini mukamu, Sen? Iya. Kenapa mukamu Sen? Kamu Kok kayak jadi caleg aja Sen? yang tamunya yang tanya-tanya. Ini Oh ya. Kamu kayak caleg Sen, jadi banyak itu apa gambar-gambarmu. Ini udah pakai kaos Partai Main TV. Oh. Iya. Jadi teman-teman, si Stella sama Seno ini udah beberapa hari sebelumnya kita tahu banyak di platform-platform sosial media kayak Instagram, TikTok rame. Rame, ada seorang cewek yang kemudian tanya ke Mas Ganjar ketika deklarasi, dan kita sudah ajak anaknya di sini dan kita bisa lihat gimana Stella tanya, bisa lihat aja di sini. Ya, jadi tadi Bapak sempat bilang akan melamar kami anak muda Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak melamar kami anak muda Indonesia? Kalau sudah dilamar, mau dibawa kemana kami? Dan apa yang akan meyakinkan kami untuk menerima lamaran Bapak? Sen, kamu cerita, kamu saat ketemu saya pertama di mana, Sen? Waktu itu di acara pembekalan caleg Pak Ganjar. Ya kamu tak suruh ngapain? Naik ke meja Mas waktu itu. Terus ngapain kamu? Disuruh cerita tentang harapan anak muda ke para caleg dari anak yang waktu itu saya masih SMA Pak Ganjar. Apa yang kamu katakan pada para caleg? Saya cerita waktu itu bahwa politik Indonesia saat ini butuh harapan. Bukan sekedar baliho billboard, tapi ada bukti nyata dan keterlibatan anak muda di situ. Nah, Stella gimana kabarnya? Iya. Baik? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Senang ya akhirnya bisa ketemu lagi ya sama Seno. Seneng dong. Terakhir ketemu di acara itu ya, terakhir ketemu? Terakhir ketemu di deklarasi, enggak. Kita Ada lagi sebelumnya acara lagi? Ada Ada acara juga, lagi. deklarasi pemuda juga. Acara apa tuh waktu itu? Gagasan pemuda ya kalau nggak salah. Gitu. Tapi pertemuan pertama kalian di mana? Pertemuan pertama kali, Yes. yaitu di Gedung Arsip waktu deklarasi yang malam itu yang aku nanya. Terus Akhirnya Mas Ganjar kemudian jawab, tapi habis itu Mas Ganjar ngelempar ke Seno. ke sana. Sebenarnya bukan ngelempar sih, tapi lebih ke ngasih lihat ini loh contohnya. Oke. Ini loh jawabannya tuh udah ada anak muda yang sudah dilamar langsung. Ini contohnya di sini. Oh iya. Ini contohnya. Nah ini jadi contoh kedua nih. Contoh kedua ya, contoh Setelah kedua. kemarin acara di Arsip kan. Dan sekarang setelah Mas Ganjar ngelamar itu, terus lanjut kemudian terlibat di ini ya, Kak Stella ya. Di pemenangannya Mas Ganjar. Iya benar. Jadi aku masuk ke dalam komunitas juga relawan tim saya Pak Ganjar namanya Ekstra Pak Ganjar. Jadi Stella adalah aktif di relawan Ekstra Pak Ganjar, dan pada saat itu tanya soal Mas Ganjar ya, bagaimana melamar anak muda, dan akhirnya sekarang udah sampai di sini dan terus kayaknya bikin kegiatan-kegiatan buat pelamar anak muda. Kemarin kegiatannya seperti apa, Stella? Yang di mana nih? Yang di kemarin. XVJ atau yang? Yang di XVG lah, yang di Oke. XVG Ekstra Pak Kalau Ganjar. kegiatan yang di XVJ sebenarnya banyak banget. Salah satunya kita ada yang namanya XVJ nongkrong. Jadi di situ kita ya, karena di Ekstra Pak Ganjar ada musisi juga terlibat di situ. Ada musisi nanti mungkin yang nyanyi seru-seruan sama warga atau masyarakat, dan sambil ya membahas tentang kampanye Mas Ganjar Mas ya. Ganjar, Jadi banyakan gitu. di Ekstra Pak Ganjar itu musisi. Kak Stella berarti musisi juga ini? Bukan. Nah, Kak Stella Jadi- berarti backgroundnya adalah? Putri Indonesia. Wih, seorang putri Indonesia. Wih, keren. Thank you. Kita putra Indonesia.
Putri. Iya, kan ada putri, Cep, ada putra. Kami gitu. putra-putri Indonesia. Iya gitu. Jadi Putri Indonesia itu kayak beauty pageant gitu ya, atau kontes kecantikan yang Iya, paling benar. bagus di Indonesia ya. Iya, sebenarnya ada banyak banget beauty pageant ya. Cuman Putri Indonesia ini salah satu yang paling tua ajangnya untuk beauty pageant di Indonesia. Dan Kak Stella mewakili Putri Indonesia dari Daerah Kalteng, Kalimantan tahun 2022, tahun lalu. Tapi ini menarik nih. Menarik. Jadi satu case yang menarik ya. Artinya kemudian teman-teman yang mendukung Mas Ganjar itu seringkali kan dipersepsikan, oh ini mungkin anak-anak muda milih capres itu kemudian ya hanya karena ikut-ikutan. Atau hanya karena pengen ikut numpang keren aja gitu. Nah, tapi ada Kak Stella nih yang kemudian kemarin waktu acara berani tanya ke Pak Ganjar. Terus dan banyak terlibat di kegiatan. Setelah itu terlibat di kegiatan Mas relawan Ganjar. dan lain-lain. Padahal dari backgroundnya Putri Indonesia. Kita tahu kadang mungkin banyak teman-teman yang memilih untuk katanya orang lain ya bilangnya apatis sama politik, pengennya atau ikut-ikutan aja gitu kan ya. atau mengambil jarak bahkan. Tapi ada Kak Stella yang di Putri Indonesia terus berani untuk menentukan sikap dan terlibat aktif. Nah ini ceritanya gimana nih? Awalnya gimana ceritanya? Awalnya. Kemudian kok demen sama Pak Ganjar, itu kenapa tuh? Awalnya itu aku sebenarnya bukan yang tahu banget atau mengerti banget soal politik gitu. Tapi kebetulan ada salah satu temanku yang mengajak ke relawan Ekstrava Ganjar. Berarti awalnya diajak ke teman. Awal diajak teman untuk ke situ. Terus akhirnya mulai ikut-ikut, mulai aktif. Dan yang bikin aku jatuh cinta itu adalah pada saat malam itu. Pada saat aku nanya. Dan Pak Ganjar langsung turun, terus langsung memberikan jawaban dan bilang ke aku kalau kamu siap untuk bergabung menjadi tanda kutip anak muda yang akan memenangkan Pilpres, mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, silakan langsung mendaftar pada saat itu sebagai jurkam ya, sebagai juru bicara gitu. Terus akhirnya itu yang membuat aku kayak, wah ternyata Pak Ganjar itu langsung melamar saat itu juga. Dan akhirnya dari Ekstrava Ganjar, terus sampai sekarang ketemu sama teman-teman juga membuat aku makin aktif. Semakin aktif dan semakin melihat juga maksudnya untuk perkembangan politik sekarang ini. Karena menurut aku ya, anak-anak muda sekarang ini mereka tuh melihat politik tuh dari sosial media. Yes. Gitu. Apalagi sekarang semua sumber informasi tuh udah ada di tangan kita. Kita mau cari apa aja di situ pasti ketemu. Dan akhirnya Kak Stella lebih banyak terlibat lagi gara-gara kemarin udah jatuh cinta, sekarang semakin cinta. Semakin cinta. Ya, ada juga sih anak muda, nggak semua juga terlibat di media karena media sosial. Ada juga yang terlibat di Pilpres ini karena putusan MK, ada juga. Gitu. Oke. Kalau ini karena memang Mbak Stella tadi karena Pak Ganjar itu sangat responsif, jadi nggak sekedar janji, tapi langsung dibuktiin. Yaudah kamu langsung gabung dan ayo sama kita jalan kayak gitu. Iya benar. Ya, tapi ini menarik, aku penasaran. Kan dari semua kandidat Pilpres di 2024 ini kan macam-macam. Yes. Ada yang kemudian katanya, oh ini usianya masih anak muda banget, umurnya masih under 40. Kenapa sih kok milih Pak Ganjar sama Prof Mahfud? Itu awalnya kemudian kok tertarik untuk involve lebih dalam itu, kenapa? Kenapa nggak milih yang misalnya yang lain? Kenapa kok Pak Ganjar? Gitu. Yang muda gitu. Yes. Kenapa? Ya ini kalau menurut aku pribadi ya, aku melihat Pak Ganjar ini sosok yang tulus. Tulus. Terus kita melihat dia memimpin menjadi gubernur itu orang yang mempunyai kepemimpinan yang bagus. Dan sosok yang merakyat. Itu yang bikin aku juga akhirnya memilih Pak Ganjar. Kebetulan dia juga cerdas. Dan kalau Pak Mahfud juga sama ya. Kita juga tahu Pak Mahfud itu cerdas juga. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kenapa milih Pak Ganjar, karena cuman Pak Ganjar yang aku pilih gitu. Kayak nggak ada alasan. Karena memang cuman Pak Ganjar aja yang mau aku pilih. Bingung juga jelasinnya gimana. Kalau ada alasannya aku udah jadi nggak milih Mas Ganjar nanti gitu. Gitu ya? Gitu. Kalau ada alasannya karena apa dong? Kalau nggak ada alasannya lebih enak sih, karena kita bener-bener suka tanpa ada alasan. Artinya klop. Iya, kalau alasannya itu hilang, kita jadinya nggak suka kan gitu. Iya benar Bukan banget. karena Jadi alasan, bukan karena ada alasan kenapa pilih Pak Ganjar, tapi kayak ya menurutku nggak ada lagi selain Pak Ganjar. Yang paling ideal gitu ya. Yang paling yang bisa mencuri hati aku. Yes. Tapi pada saat kemarin itu ketika saya tanya, sempat aku berpikir, ini kan pertanyaannya gini, bagaimana Pak Ganjar melamar anak muda Indonesia
tak kira itu untuk Mas Alam, bukan ya? Tak kira untuk itu, ternyata bukan. Ternyata bagaimana melamar anak muda Indonesia untuk mendukung Mas Ganjar. Tak kira kayak gitu, gitu pertanyaannya. Enggak gitu, aku yakin Mas Alam itu jenis anak muda yang nggak bisa dan nggak perlu untuk disiap-siapin bapaknya, jodohnya. Jadi dia bisa nyari sendiri gitu ya? Jabatannya, berproses sendiri gitu ya? Statusnya, nggak perlulah dilamar-lamarin cariin bapaknya. Bisa Mas Alam tuh berproses sendiri. Nggak perlu dicariin sama pamannya juga? Nggak perlu cariin pamannya, cariin bapaknya. Nggak perlu ngubah-ngubah aturan supaya dapat pacar nggak gitu? nggak perlu. Ngubah aturan untuk masuk UGM, nggak perlu Nggak juga. perlu juga. Itu Mas Alam bisa berproses sendiri. Jadi nggak lah, aku kemarin nggak terlintas pertanyaan itu di otakku. Stella, keren sekali kan. Tak kira Stella itu tadi Sen. Apa itu? Bagaimana melamar untuk Mas Alam? Ternyata enggak. Ternyata Stella luar biasa pertanyaan dan akhirnya ya banyak yang gimana gitu kamu melihat kemarin. Nyangka nggak kamu kayak misalnya bakal serame itu, bakal banyak yang lihat di TikTok ataupun di sosial media itu yang komen itu juga banyak kan? Gimana kamu lihatin fenomena itu? Sebenarnya gini, waktu aku menanyakan itu, aku itu menanyakan dari sebuah pernyataan Pak Ganjar. Jadi memang aku suka bikin pertanyaan dari pernyataan gitu. Dan di akhir pidato itu Pak Ganjar bilang, saya akan melamar anak-anak muda di Indonesia. Nah itulah yang aku bikin sebagai pertanyaan. Karena di komen-komennya netizen nih pas videonya viral itu ngomong, oh ini mah pertanyaan udah disiapin gitu. Setting. Ada yang komen kayak gitu ya? Padahal enggak. Banyak, padahal enggak kan? Padahal enggak gitu. Terus ada juga yang ya buzzer lah banyak, netizen yang ngata-ngatain lah, ini cewek stres nih kok milihnya Pak Ganjar. Gitu. Jadi banyak yang nyerang juga gitu. Tapi kamu nggak apa-apa kalau misalnya dikata-katain kayak gitu? Udah biasa. Udah biasa. Gitu mah dicuekin aja. Asik nih. Nah gimana nih Mbak Stella menanggapi situasi sekarang ini kalau orang anak muda tampil kemudian terlibat itu malah komentarnya macam-macam kayak gitu tuh. Gitu kan padahal kan kita awalnya kita pingin untuk membentuk ekosistem anak muda itu banyak terlibat. Tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang oke. Nah, waktu Kak Stella tampil kok kemudian malah dikomenin jelek-jelek gitu. Gimana nih pandangannya Kak Stella nih? Sebenarnya gini ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Karena kan mereka kan bebas berpendapat ya. Cuman kalau aku sendiri nggak selalu fokus pada orang-orang yang menghujat. Karena gini, yang aku lihat itu adalah orang-orang yang mendukung, orang-orang yang memberikan komentar-komentar yang tidak menyerang, yang mendukung kita. Jadi sebenarnya cuman ada 1-2 aja, cuman kita hanya fokus sama yang ngehujat, ngapain. Mendingan kita fokus aja. Lebih banyak yang kemudian komennya atau komentarnya itu mendukung gitu lebih banyak. Iya, lebih baik kita fokus sama orang-orang yang memang mendukung aja, mendukung Pak Ganjar daripada kita fokus ngeliatin komen-komen yang menghujat. Benar. Terus tanggapan kayak teman-teman soal keluarga kemana habis situasi, udah banyak yang ngomongin pasti kan, udah kemudian banyak yang nonton juga. Itu gimana? Misalnya kan anak muda, teman-teman biasanya kayak gini kan, teman-teman apalagi teman-teman di Indonesia itu kan ya, atau teman-teman circle Stella lah. Biasanya kan mereka masih belum tuh mau atau kemudian terlibat atau belum dukung. Terus lihat kamu kayak gitu, komentar teman-teman kamu gimana? Banyak yang nanya. Gimana? Banyak yang nanyain gitu. Karena anak-anak muda sekarang itu biasanya mereka males berpolitik Kak gitu. Dan teman-teman yang lain juga tuh kayak, aduh capek lah, udah kerja, udah ini ya, udah pulang kerja, udah hangout gitu-gitu aja, males ngurusin atau terlibat dalam politik gitu. Nah mereka tuh banyak yang nanya kan, kok lu tiba-tiba jadi aktif banget sih gitu. Kayak kaget gitu mereka. Iya, terus video lu kok lu bisa sih gitu gabung ke tim ses ini gitu ya. Aku di situ justru memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, tapi lebih ke mengedukasi teman-teman supaya teman-teman tuh jangan golput. Karena sayang banget, karena banyak teman-teman anak muda tuh yang mungkin bangun pagi jam 9 pagi malas ke TPS, mending gue tidur gitu. Banyak yang nggak peduli. Nah di sini momen ini yang membuat aku untuk mengedukasi teman-teman aku juga yang mereka mungkin cuek sama politik gitu. Jangan golput tapi GoFood aja. Yes. Ya kalau itu Ganjar pernah ngomong Mahfud MD. Itu maksudnya. Bisa. Artinya teman-teman walaupun tanya tapi prinsipnya tuh mereka support ya. Artinya kan nggak kemudian nanyain kok aneh, enggak kan, tapi akhirnya mereka tetap support. Stella bagus nih, udah pasti aktif mereka banget nanya, gitu. Kok kenapa bisa aktif pilihnya itu Pak gitu? Ganjar, kenapa ini, kenapa itu. Dan terus itu, gimana jawabnya? di situ ya aku mengedukasi mereka gitu. Dan kalau milih juga ya kita harus ngelihat juga track recordnya seperti apa. Jadi nggak asal kamu pilih juga. Nah, track record apa sih yang
paling diingat sama Kak Stella tentang Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini? Yang kira-kira ini bisa jelasin ke teman-teman yang lain. Ini tentang apa yang kemudian mereka resahkan, itu terjawab dari track recordnya Pak Ganjar. Oke, sebenarnya ada beberapa program ya. Dan salah satunya mungkin yang aku lihat itu adalah program di ekonomi kreatif. Yaitu yang UMKM, ada namanya Lapak Pak Ganjar kalau teman-teman tahu ya. Di situ kan Pak Ganjar juga merangkul para UMKM di situ untuk terlibat. Salah satunya itu dan di bagian pendidikan juga ya. Gitu sih mungkin. Jadi melihat dulu itu Mas Ganjar ketika jadi gubernur ternyata dia bikin Lapak Ganjar untuk teman-teman UMKM yang ada di Jawa Tengah supaya dipromosiin secara langsung konkret gitu ya artinya kan. Itu yang kemudian track record seperti itu yang akhirnya pilih Pak Ganjar lah karena orangnya konkret kayak gitu. Jadi nyambung. Apa yang ditulis di visi misi itu nyambung sama track recordnya. Kadang-kadang kan kalau calon-calon lain ya, yang memang pilpres ini musimnya orang kampanye, orang ngobrol janji. Tapi yang aku lihat, yang lain-lain kadang ini kata-kata indah semua nih di visi misinya itu. Kata-kata turun dari langit. Kata-kata yang turun dari langit. Ulasan-ulasan indah. Yang ini muncul dari udara hampa. Turun dari kayangan. Langit ini semuanya. Besok kita akan menyediakan ini, itu. Pokoknya kalau bisa semua masyarakat Indonesia nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Ini udah akan dipelihara negara semuanya. Makan pagi disiapin. Makan pagi disiapin, pekerjaan nanti semuanya. Ada semuanya. Kata-kata indah. Cuman kalau dicek ke track recordnya, ini nggak nyambung semua sama yang dilakukan dulu. Itu ya banyak lah itu fenomena gitu itu. Yang kalau kita mau telaah, teman-teman tambah pinter-pinter kan sekarang. Artinya kritis melihat itu. Nah, tapi kadang-kadang juga saat kita lihat visi misi teman-teman yang sekarang menjadi kontestan di Pilpres, ya kebanyakan kayak gitu. Makanya tadi aku penasaran dari Pak Ganjar itu kok milih Pak Ganjar. Track record apa sih? Oh ternyata dulu pernah tuh bikin Lapak Ganjar yang itu viral di Instagram, yang anak-anak muda semuanya ikut milih Pak Ganjar itu karena dulu mungkin pernah dipromosiin. Nah ini yang menarik nih, yang menarik karena pernah ada track record semacam itu. Tapi ini menarik saya, naik lagi. Pertanyaan buat Mbak Sela lagi nih. Apa tuh? Mbak Sela kan seorang putri Indonesia, ya kan? Terus akhirnya di momentum Pilpres kali ini udah kemudian terlibat dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Artinya kan Mbak Sela membantuin Mas Ganjar dan Mbak Mahfud untuk kemudian bisa dapat suara banyak, bisa sosialisasiin Mas Ganjar Mahfud ke teman-temannya dan lain-lain. Nah, buat Mbak Sela kan masih muda nih ya. Iya. Untuk nextnya, kan kita ngomong anak muda ya, politik. Betul. Apakah akan kemudian ikut terlibat lebih aktif lagi di politik, misal tahun depan nih ya kalau misalnya ada pemilu lagi, ikut nyalek lah atau ikut apa segala macam, ada gambaran nggak sih Mbak kayak gitu? Ini aku jawab jujur ya. Jujur dong. Jujur dong. Pasti ada dong. Ada ya berarti? Ada. Jadi memang ketika aku sudah awal mulanya kan tadi, ini balik lagi, awal mulanya kan dari Ekstrava Ganjar dulu, terus kemudian sekarang udah bergabung sama teman-teman dari Jurkam. Ya ini ada langkah awalnya, step by stepnya untuk mungkin nanti seandai kata aku mau nyalek. Ada keinginan sih pengen nyalek juga. Ada keinginan berarti ya? Iya. Jangan langsung tiba-tiba nyawapres gitu ya pokoknya? Iya, harus banyakin harus pengalaman, berproses ya, belajar dulu. Nggak ada karpet merah, bantal merah ada. Jadi Mbak Sela setuju dengan kemudian besok Mbak Sela sebagai pribadi, sebagai anak muda untuk next itu mau terlibat lagi dan melalui proses yang baik. Iya, betul. Proses yang step by step. Step by step. Hari ini banyak kenalan dulu sama teman-teman yang di situ dan akhirnya bisa masuk. Mantepin dulu. Aku penasaran kalau ngomongin, kalau sekarang katakan jadi figuran, terus nanti punya jadi pemeran utama, keinginan jadi aktor gitu, entah aktor nyalek, entah ngapain. Aku penasaran, ada nggak sih role model politik atau idola atau teladan atau benchmarking tokoh politik yang wah ini kayaknya cocok nih gitu. Cocok nih kayak aku kesini nih. Ngikutin jejaknya. Ini gitu. Ada nggak sih? Mungkin selain aku naksir Pak Ganjar ya, mungkin istrinya Bu Atiko. Kenapa tuh kok Bu Atiko? Sosok perempuannya ya, lebih ke sosoknya ya. Iya. Sosoknya. Karena Bu Atiko ini berhasil menjadi seorang ibu yang mendidik Mas Alam Ganjar menjadi orang yang
cerdas, orang yang hebat. Dan bisa mendampingi Mas Ganjar tentunya. Iya, karena aku pernah ngeliat beberapa video waktu Mas Alam ini diwawancara, dia mempunyai mindset dan pola pikir untuk anak seusia dia tuh yang keren banget. Aku kagum banget. Berarti itu semua nggak jauh dari Ibu Atiko sebagai ibu. Nggak ngefans Ibu Iriana Jokowi juga? Loh kan bukan tokoh politik. Oh iya, oke. Tapi nggak tahu ya, di 2024 ini tokoh bukan. Oke, ya ikut cawe-cawe juga ini kayaknya. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, Tapi iya, setauku iya. enggak, kan selama Ya. ini di media enggak. Oke, bener. Berarti Stella mengagumi sosok figur perempuan seperti Bu Atiko. Iya. Nggak jauh-jauh ya sama Mas Ganjar pokoknya. Iya, Gitu. makanya berarti kan Mas Ganjar itu telah jadi idola banyak Gen Z, milenial untuk mau terlibat lebih dalam politik. Bahkan Kak Stella ini lihat Mas Ganjar dan Bu Atiko ini sampai pengen nyalek loh di 2029. Itu terjadi di aku juga dulu. Artinya nggak menutup kemungkinan banyak teman-teman muda lain yang karena melihat Pak Ganjar selama ini rekam jejaknya dan seterusnya, itu jadi tertarik untuk involve ke politik. Nah ini yang penting sebenarnya, karena Pilpres itu bicara harapan, hope. Gimana sih ke depan anak-anak muda mau terlibat, mau untuk berperan lebih, berkontribusi lebih, dan ini butuh role model. Nah Pak Ganjar dengan jawaban ini berarti telah menginspirasi itu, yang aku yakin akan banyak lagi teman-teman yang seperti itu yang akan kita undang ke sini satu persatu. Yeay, bakal banyak teman-teman kita undang. Jadi Mas Ganjar itu membuktikan teman-teman semua bahwa ketika anak muda mau terlibat, ya inilah contoh-contohnya. Ya. Mereka berdua begitu sangat terlibat di tim pemenangan Mas Ganjar dan akan melibatkan lebih banyak teman-teman muda yang lain. Ya. Jadi akan kita tunggu di semiotik selanjutnya bakal banyak teman-teman yang akan kita undang juga. Banyak, lebih banyak lagi. Terakhir dong, harapan untuk Pak Ganjar selama kontestasi ini dan ke depan, misalnya nanti rakyat mengamanatkan jadi presiden, harapannya Kak Stella apa dong untuk Pak Ganjar? Harapannya yang pasti Pak Ganjar tetap menjadi seseorang yang tulus, selalu menginspirasi banyak kaum-kaum anak-anak muda di Indonesia. Terima kasih Kak Stella. Keren. Oke, keren. Kita akan ketemu lagi di semiotik selanjutnya dengan tamu-tamu Yang luar biasa, yang luar biasa. masih muda. Masih muda juga. Mungkin ada beberapa yang senior ya, tapi semangatnya muda. Karena buat kita, muda itu bukan usia bos. Muda itu adalah cara. Oke. Kalau kamu masih muda tapi caramu tua, kamu ngubah aturan, kamu merekayasa, kamu mencurangi orang lain, artinya kamu bukan muda lagi, kamu udah tua. Tapi kalau kamu usiamu lebih dari yang dianggap muda, tapi caramu bagus, kamu bersih, kamu kemudian Anda melibatkan orang lain untuk ikut serta, maka Anda masih muda. Jadi jangan khawatir, kita nggak mengkotak-kotak orang berdasarkan usia, tapi berdasarkan cara main. Cara mainnya. Terima kasih, sampai ketemu di semiotik. Terima kasih Kak Stella. Cara main TV bukan main. Bukan main.